Baik, sekarang kita pelajari bagaimana tata letak dari pembukaan dalam penulisan surat lamaran kerja. Nah, sekarang perhatikan. Nah, yang pertama itu tempat dan tanggal. Nah, tempat dan tanggal itu dia berada di pojok sini, di pojok kanan atas. Nah, itu kita tulis misalnya di Batam. Di Batam misalnya. Susah. Nah, misalnya Batam. Nah, kalau kita menggunakan huruf, kita sebaiknya menggunakan B-nya besar, Batam. Atamnya kecil. Lalu jangan lupa itu koma sebelum kita menulis tanggal. Nah, Batam ini adalah kota di mana kita berada saat ini. Batam, koma, jangan lupa koma. Tadi banyak yang lupa komanya. Misalnya tanggal hari ini, tanggal 13 Agustus 2020. Nah, A-nya ini besar, Agustusnya kecil. Nah, ini adalah untuk tanggal dan tempat. Nah, bagaimana yang untuk kepada yang terhormat? Kita langsung saja kepada yang terhormat. Apakah tetap di bawah ini? Kita pindahkan ke pojok kiri. Pojok kirinya baru kita tulis yang kepada K besar, kepada YTH titik, baru di bawah. Misalnya kalau kita tidak tahu apakah ketua pimpinannya itu cowok atau cewek, berarti kita tulis Bapak strip I-nya besar, Ibu. Nah, Bapak atau Ibu pimpinan PT. Ingat, PT PT Timah misalnya. Di mana? PT Timah di jalan apa? Misalnya jalan Rambutan nomor, kita tebak aja, jalan Rambutan nomor 2 Tanjung Kundur. Terus di bawahnya Karimun. Nah, seperti ini. Jadi kalau tempat dan tanggalnya itu di pojok kanan, dan lanjut kita ke bawah kepada yang terhormat titik. Jangan lupa kepada yang terhormat titik. Kenapa titik? Karena kita sambungannya bapak atau ibu itu di bawah. Bapak atau ibu kalau kita tidak mengetahui pimpinannya itu cowok atau cewek. Nah, kalau kita mengetahui kalau cowok, berarti cukup bapak aja. Nah, buat alamannya Jalan Rambutan nomor 2 Kundur. Baru di bawahnya Karimun, bukan di tempat, bukan di Karimun. Cukup nama aja Karimun. Nah, sekarang kita lanjut ke salam penghormatan. Nah, yang pertama jangan lupa dengan hormat koma. Nah, ini penting. Berarti kita menggunakan bahasa yang sopan. Lanjut, yang kedua, kita menulis dari mana kita memperoleh informasi lowongan tersebut. Berarti dibuat misalnya berdasarkan informasi yang saya peroleh misalnya di Loker ID. Nah, seperti ini, dengan nomor berdasarkan informasi yang saya peroleh di Loker ID bahwa di PT Timah membutuhkan karyawan di posisi apa, titik, misalnya di posisi sebagai apa, lanjut, sehubungan dengan informasi ini, saya mengajukan lamaran sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, titik.
Lalu kita tulislah untuk mengantar pembuka, kita menulis identitas kita buat untuk itu, koma, saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, jangan lupa. Nah sekarang kita perhatikan lagi dengan hormat, koma itu jangan lupa, jangan langsung ke berdasarkan. Dengan hormat ini wajib ada. Lanjut kita berdasarkan informasi yang saya peroleh di Loker ID, berarti kita menjelaskan dulu di mana kita mendapatkan informasi ini, bahwa PT Timah membutuhkan karyawan di posisi ini misalnya. Sehubungan dengan informasi ini saya mengajukan lamaran. Baru setelah kita memperoleh informasi itu, lalulah kita mengajukan lamaran sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Nah untuk itu koma, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah sampai di sini paham? Nah juga diperhatikan huruf besar kecilnya di salam penghormatan ini. Oke, nah sekarang perhatikan di bagian identitasnya. Identitas itu nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, jurusan, nomor HP, dan email. Nah di sini itu kan N-nya itu seharusnya itu adalah huruf kecil, bukan huruf besar. Kenapa? Karena dia masih berhubungan dengan kalimat yang sebelumnya, karena dia menggunakan titik 2. Nah, karena dia menggunakan titik 2. Nah, jadi kita ubah N-nya kecil, S-nya tetap besar karena dia adalah nama orang. Nah, bagaimana dengan tempat dan tanggal? Itu juga kecil. Jadi tempat, tanggal kecil, jenis kelamin juga kecil, agama juga kecil, jurusan kecil, sampai ke email kecil. Nah, namun di sini kotanya tetap besar dan diawali dengan huruf besar. Untuk tempat tanggal lahir, jenis kelamin itu diawali dengan huruf besar. Nah, ini cara penulisan identitas. Nah, setelah identitas kita wajib menyatakan bahwa kita melampirkan berkas-berkas ini. Nah, di sini sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik 21, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, apa yang kita lampirkan. Jadi kita terterakan di sini di bagian isi. Nah, setelah bagian isi selesai, nah jadi bagian isi itu ada posisi yang dibutuhkan, di mana kita mendapatkan, terus identitas kita, terus bahan yang kita lampirkan, dan yang terakhir itu penutup. Nah, penutup ini demikian surat permohonan kerja ini, koma, saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya kiranya Bapak atau Ibu, jangan lupa Bapak atau Ibu, jangan menggunakan kata Anda, menerima saya bekerja di PT. PT itu setelah PT itu bukan titik, tetap PT aja, jangan dikasih titik. Nah, jadi yang terakhir jangan lupa hormat saya, tanda tangan, jangan lupa ditandatangani surat lamaran pekerjaan, baru nama kita. Jangan lupa ditandatangani, karena banyak orang yang mengirim itu pakai email tetapi surat lamarannya tidak ditandatangani. Nah, itu tidak dibenarkan. Nah, inilah contoh dari surat lamaran pekerjaan dari pembuka, isi, dan penutup. Nah,